KKN adalah kuliah kerja nyata. Gabut. Ada kerjaan? Nggak ada dan itu selesai. Udah. Di mana kita terjun langsung ke masyarakat. Ikut dong. Masa aku di sini nggak ikut? Pertanyaan apa itu? KKN kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Beda sih kalau kelompoknya saya toh. Membantu masyarakat gitu mas ya. Kuliah kerja nguli. Di desa Ceporan mas. Di desa Cemporan. KKN di Ceporan. Nah, bertempatan di daerah Klaten, Jawa Tengah. Kami KKN di Desa Ceporan, khususnya di Kadus 3. Sejak apa? Dilaksanakannya sejak 6 Juni mas. Kayaknya sampai 6 Juli. Itu mulai pelepasannya tanggal 6 Juni sampai 4 Juli. 4 Juli. Tanggal 6 Juni sampai dengan 4 Juli. Mulainya itu dari tanggal 6 Juni sampai 4 Juli. Desa Ceporan ya baik-baik mas warganya gitu. Terus apa nih ya? Mata, oh desa itu gimana? Orangnya gimana? Ramah. Desanya orangnya ramah-ramah. Orangnya ramah-ramah, Iya, ramah tamah. baik-baik. Desa Ceporan desa yang bagus, alamnya juga bagus, warganya juga ramah-ramah. Kalau buat saya sih Desa Ceporan itu desa yang bagus, warga-warganya ramah, kadusnya juga baik sekali. Contohnya kita nginap aja pakai AC, bro. Kerja yang saya laksanakan adalah di RW 09 di Ceporan, plotting data mas, jadi membuat peta gitu, peta digital ya. Untuk program itu cuma satu, itu tuh perpetaan. Renovasi TPA. Sampah. Peta digital. Kendalanya ya itu tadi mas, jauh gitu, nggak jauh ding, deket aja, nggak usah jauh-jauh. Salah satunya adalah masalah pampers sih. Pertama, kalau kan bagiannya renovasi TPA kan, jadi lebih Itu sangat mengganggu karena baunya sangat busuk. kekurangan alat kalau kemarin. Kendalanya kelompoknya kurang kompak. Pertama sebelum direnovasi itu kan perlu dibersihkan itu TPA-nya, itu kekurangan alat jadi memperlambat. Ada yang online mas. Kalau aku sih ini sih koordinasi sama kelompoknya itu, apalagi sama ketua sih agak ribet sih. Iya, jadi cuma dikit. Wah kan kalau kinerja saya ya oke toh mas, pasti. Kalau puas sih belum deh kayaknya di TPA-nya. Ya puas-puas lah, untung sedikit itu aja. Dijamin mas. Kalau kelompok yang lain ya nggak tahu. Puas. Ya sangat puas. Yang kurang masih banyak kalau TPA mah. Bisa dibilang puas karena semuanya dilaksanakan dengan baik. Kalau saya sih saya puas sih. Udah capek-capek kan harus puas kan sama hasil sendiri. Kalau saya sih ban motor saya bocor. Banyak. Dikece teman. Bertemu sama teman-teman yang unik gitu mas, unik-unik gitu. Iya, unik-unik kayak teman-teman dari sana, jauh-jauh sana. Oh dikece itu segala macam dimain-mainin apa. Sakit banget hati itu Toiletnya tak ada itu lampu. Jemput sekretaris jauh, ternyata ujung-ujungnya Tak ada tutup juga, Bang. Jadi kami mandi mau jam 7 malam, jam 8 malam yang mandi di situ. rantai lepas dalam perjalanan. Aduh, sakit betul. Di sini saya bukan hanya bekerja sama teman-teman, tapi juga bekerja sama masyarakat di sekitar juga. Dan dimarahin sekretaris itu aja sih. Yang menarik itu sih bersihin
bak sampah, banyak harta karunnya bro. Salah satunya pada saat membersihkan masjid itu jujur ibunya sangat baik sekali. Diangkat kan pakai sarung tangan, pas pegang, ih apa ini lembek-lembek gitu, diangkat taruh di trash bag, terus dibuang kayak gitu. Saran KKN berikutnya ya yang pasti programnya diganti aja mas, nggak cuma yang peta sama sampah gitu. Bosen itu tiap tahun kok gitu-gitu aja itu. Ya ditambahin program gitu, prokernya. Yang berkelanjutan dari program sebelumnya. Ya mungkin mahasiswanya bisa melihat dulu keadaan di desanya biar bisa tahu gitu permasalahan yang perlu diselesaikan gitu kan. Karena kan kalau nggak salah kita cuma ngambil kayak sampah dengan pemetaan kan. Jadi kayak kurang mahasiswa belum bisa menentukan gitu. Kalau dari saya saran untuk KKN periode berikutnya tetap semangat walaupun banyak kendala yang dialami termasuk dana. Saran saya tetap semangat dan juga lebih aktif lagi dalam KKN. Semoga kedepannya KKN ITNJ bisa lebih baik lagi. Lebih ini lagi mendekatkan diri sama masyarakat, buat program yang memang bisa membuat kita itu saling menumbuhkan kebersamaan sama masyarakat. Terus lebih survei lagi sih, program apa saja sih yang paling penting di masyarakat. Jangan sampai kita buat program tapi nggak ada dampak positifnya untuk warga seperti itu. Apalagi ada warganya yang bilang bosan kan sama program itu, kan bahaya juga kan. Nama saya Agus Sudarman Ase dari jurusan Teknik Pertambangan. Kamu apa di sini? Main sama KKN. Oh, main jangan di sini, kita KKN kemarin. Main juga sama KKN. Oh, KKN di mana? Di Coporan. Mana sih orang itu? Di Klaten, Jawa Tengah. Siap. Kamu tugasnya jadi apa? Kalau saya tugasnya sebagai kordes sih. Apa? Kordes. Apa itu tugas? Koordinator desa. Iya. Jadi satu KKN kamu yang ngatur gitu ya? Apa? Satu KKN kamu yang ngatur? Enggak satu KKN sih. Kami ada 3 wilayah, ada Kadus 1, 2, dan 3. Saya ini ada di Kadus 3. Kamu yang koordinator itu? Ya. Gimana rasanya sih jadi kordes? Wah, mumet teh, banyak masalah. Oh, banyak masalah. Iya, banyak masalah. Problem lah. Banyak problem ya. Kamu bertekan nggak jadi kordes? Woi, banget ah. Oh, iya. Ada internal sama ininya juga eksternalnya. Dompet aman dompet? Hah? Dompet? Terkuras. Apa sih keuntungannya jadi kordes? Ya, jiwa kepemimpinan kita dilatih gitu. Diolah lagi. Kita lebih tahu sifat-sifat anggota kita gitu. Perjalanan apa yang kamu dapat menjadi selama ini jadi kordes? Mungkin kalau untuk itu sih saya lebih ke kebersamaan. Jadi kami bekerja sama di sini untuk pengabdian ke masyarakat. Template saya, terus banget. Ada lagi gaya lain? Mungkin itu aja sih kalau lebih kebersamaan aja sama. Programnya apa sih programnya? Kalau programnya kami ada 2, yang program unggulan itu ada peta digital sama pengolahan sampah. Sama ngapain? Kalau yang lain juga sama, itu udah diatur dari kampusnya sih. Itu temanya, jadi kita nanti yang nentuin judul, ada pengolahan dan sebagainya. Sama peta? Kalau peta itu peta digital, jadi di peta itu nanti ada 4 yang dimuat. Ada kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak, sama foto rumahnya. Begitu. Jadi itu diupdate bisa sekali setahun. Nanti peta digitalnya itu untuk berfungsi sebagai acuan di desa, sehingga desa itu gampang untuk mencari data-data masyarakatnya di desa tersebut. Oke, pengalaman menarik sih buat kamu selama KKN. Kalau pengalaman menarik sih pas pengolahan sampah aja sih. Kebetulan saya juga di situ di pengolahan sampah. Jadi
feel-nya dapat banget gitu, gotong royongnya dapat banget. Apalagi pas minggu pertama kan kita gotong royong nih bareng warga, itu feel-nya dapat banget. Puas nggak sama organisasi? Kalau itu puas banget, soalnya kita nggak cuman konsep, kita juga punya ada bukti fisiknya. Ya meskipun dari kampus cuman ngadakan konsep, kalau kita cuman konsep nggak ada bukti fisiknya sama aja bohong dong. Kendala selama program. Ya kalau kendala sih banyak sih. Salah satunya itu dari peralatan. Kita kalau gotong royong kan ada peralatan nih yang perlu disiapkan. Gitu. Kita kewalahan di situ aja. Itu aja sih. Terima kasih sama anak-anak. Ya mungkin buat anggota saya sih, kelompok yang lain juga mungkin saya sering marah-marah sama kalian gitu ya, sering. Jadi Paling keras. ya jadi ya bagaimana, mungkin kalau saya nggak begitu nanti kalian nggak ini sama kerja kalian nggak tuntas begitu. Kamu itu saya nggak ya kamu? Hah? Saya nggak ya? Apa? Kamu sayang sama mereka gitu ya? Iya sayang. Aku begitu gara-gara sayang, biar kita nanti pas ininya kita ninggalin KKN ini, kita nggak ninggalin yang kesan yang nggak baik begitu. Ya sih. Baik. Dah. Bye bye. Thank you. Dadah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwano, Kabupaten Klaten. Nama saya Sutopo. Pertanyaan pertama, sebagian besar mata pencarian duduk Desa Ceporan. Desa Ceporan sebagian besar mata pencariannya sebagai petani. Ada juga di situ untuk UMKM seperti pembuatan emping melinju, keripik belut, terus ada ya toko-toko sembako. Potensi apa yang ada di Desa Ceporan? Kembangkan. Ya, untuk potensi di Desa Ceporan terutama dari segi perikanan itu di Dukuh kami, Dukuh Gadak Jaraan itu ada beberapa pengembangan perikanan. Di situ sudah terbentuk kolam-kolam, mungkin ini dalam proses untuk pengembangan. Mudah-mudahan nanti ke depannya pemerintah lebih lanjut untuk memperhatikannya. Sesi kedua, pertanyaannya bagaimana kesan Bapak dengan adanya KKN ITNJ Desa Ceporan? Kesan Bapak. Terima kasih untuk KKN, untuk dari mahasiswa Universitas ITNJ untuk periode tahun 2022 itu saya acungi jempol karena apa, proker-proker yang diselenggarakan dari universitas itu benar-benar mahasiswa menindaklanjuti dengan sangat-sangat bagus. Apa keuntungan KKN untuk desa menurut Bapak? Salah satu keuntungan dari adanya rekan-rekan mahasiswa dari Universitas ITNJ, salah satunya untuk pengembangan pengelolaan sampah itu memang benar-benar kami rasakan, karena di desa kami, mohon maaf, setelah ada rekan-rekan mahasiswa sedikit ada pola pikirnya berkembang dengan adanya penyuluhan dari mahasiswa Universitas ITNJ. Untuk yang kedua, untuk proker yang dinamakan peta digital itu sangat-sangat membantu kami, membantu desa kami dalam untuk meranah ke depannya di teknologi. Menurut Bapak, apakah KKN itu wajib diadakan di setiap desa? Sangat-sangat perlu. Itu memang salah satu desa kami mungkin ada keterbatasan, mungkin perlu bantuan dari rekan-rekan mahasiswa
untuk salah satu pengembangan di desa kami. Apa sih Pak yang kurang dari program kita di program TPS sama digital itu, apa yang kurang? Kalau di desa kami sebenarnya untuk rekan-rekan mahasiswa itu 2 proker itu sebenarnya ya sudah cukup, tapi perlu ada tambahan mungkin untuk lebih dekat pembelajaran kepada putra-putri di desa kami. Itu sangat penting karena apa? Putra-putri, anak-anak di desa kami itu kalau kedatangan KKN dari mahasiswa itu rasanya senang, bahagia. Jadi mungkin dengan pembelajaran, dengan pembimbingan dari rekan-rekan itu lebih kena. Ya. Menurut Bapak program apa yang harus dilaksanakan di Desa Ceporan selain program TPS dan digital? Apalagi? Untuk program lain ya kita mengembangkan potensi desa. Yang tadi saya sebutkan memang belum ada pembimbingan tentang perikanan. Karena itu salah satu potensi bisa untuk pengembangan ekonomi di desa kami. Itu sangat penting. Oke, Pak, terima kasih. Siap, yeah. Cuma sampai situ, nanti dilanjutkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Handoko, jabatan sebagai Kadus 3 Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarna, Kabupaten Klaten. Motivasi Bapak menjadi Kadus di umur yang tergolong muda sih? Motivasi saya sebagai Kadus menjadi orang Kadus di usia yang masih muda, pertama, saya tergugah semangat untuk motivasi saya untuk bisa memajukan Desa Ceporan biar bisa berdaya saing dan maju seperti pada umumnya. Yang kedua, motivasi saya sebagai Kadus yaitu ingin mengangkat dan istilahnya meningkatkan untuk sistem pelayanan terhadap masyarakat dalam segala bidang pelayanan, khusus warga masyarakat Desa Ceporan teruntuk untuk wilayah Kadus 3. Pertanyaan selanjutnya tentang Desa Ceporan. Luas wilayah Kadus 3 Desa Ceporan, Pak? Untuk luas wilayah atau profil Desa Ceporan termasuk untuk wilayah Kadus saya, untuk luasnya untuk dibilang sepertiga dari keseluruhan Desa Ceporan, terdiri dari 7 RT dan 3 RW, yaitu 1 RT Gamelan, 2 RT Berambangan, 3 RT Ceporan, 4 RT Karangnongko, 5 RT Kulungan, dan 6 RT Tegal Gaswangi. Dan 1 lagi untuk RT Kulungan itu terdiri dari RT 1 dan RT 2. Mayoritas penduduk Ceporan itu tergolong muda atau orang tua? Mayoritas untuk penduduk Desa Ceporan pada umumnya dari usia tergolong dari usia anak-anak, pemuda maupun orang tua. Jadi mayoritas sebagian rata. Sebagian mata besar pencarian di Desa Ceporan, masih kawasan? Sebagian besar mata pencarian untuk wilayah Kadus saya, terkhusus untuk Kadus 3, bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Oke, sesi ketiga UMKM dan potensi desa. Yang pertama, UMKM yang ada di wilayah Kadus 3 Desa Ceporan itu apa saja, Pak? Ya, di wilayah Kadus saya terdapat UMKM, ada usaha menengah kecil. Itu yang pertama, usaha telur asin atau produksi telur asin yang berlokasikan di Kulungan, RT 01 RW 9, itu yang diproduksi oleh Bapak RW, Pak Joko Haryanto. Yang kedua, keripik belut yang ada berlokasikan di RT Gamelan 0107, yaitu diproduksi oleh Bapak Sukino. Dan yang ketiga, ada produksi telur asin juga yang berlokasikan di Berambangan, RT 0207, yang diproduksi oleh Bapak Slamet. Dan satu lagi ada di wilayah Kadus 3, terutama di sebelah utara Balai Desa, ada
industri menengah ke atas yang di bidangnya untuk pengolahan ikan maupun ayam yang itu nanti hasilnya diekspor ke luar pulau. Potensi yang ada di wilayah Kadus 3 atau potensi budaya atau potensi lainnya itu apa sih? Potensi yang ada di wilayah Kadus 3, contoh yang pertama, poin pertama, ada Sanggar Tari Sekar Langit yang diketuai oleh Ibu Endang yang berlokasikan di Gamelan RT 01 RW 07 yang fungsinya untuk mengangkat atau istilah mendidik anak-anak di era zaman sekarang untuk mengenalkan seni budaya ataupun nguri-nguri budaya Jawi. Yang kedua, potensi yang kedua, ada sumber mata air yang terletak di wilayah Kadus 3 yang letaknya ada di sebelah barat Dukuh Ceporan, yang di sebelah timur Dukuh Candi di tengah sawah, itu yang sangat-sangat luar biasa hasilnya, dan itu untuk dikonsumsi dan diambil masyarakat untuk langsung bisa dikonsumsi, dan itu mungkin pemasarannya akan lebih bagus lagi apabila manajemennya bisa ataupun untuk pemasaran marketingnya lebih bagus lagi. Pertanyaan tambahan, program apa lagi yang menurut Bapak harus dilaksanakan di desa Ceporan? Program yang menurut saya untuk tambahan yang ada di wilayah terutama khususnya desa Ceporan semuanya, yang jelas hanya satu, itu untuk mengangkat perekonomian terutama untuk warga masyarakat desa Ceporan dalam di bidang, karena kebanyakan untuk warga Ceporan pertama mayoritas petani, kedua pedagang, dan pada usaha dalam arti UMKM. Jadi kalau bisa setiap sebulan ataupun satu kali berapa kali adanya pelatihan-pelatihan untuk pengembangan tentang di bidang UMKM. Jadi bisa menyerap untuk warga kita, tenaga kerja warga kita, otomatis sedikit banyak untuk bisa mengangkat untuk perekonomian masyarakat pada umumnya. Satu lagi Pak, kesan Bapak dari KKN ITNJ. Ya, kesan saya untuk KKN ITNJ yang ada di desa Ceporan pada tahun 2022, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Mas dan Mbak KKN yang sudah bersedia KKN di desa kami teruntuk untuk di wilayah saya Kadus 3, dan beserta terima kasih besar, terima kasih banyak kepada dosen pembimbing dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kesannya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena adanya KKN di desa kami, terutama untuk di wilayah saya. Terus terang untuk masalah proker-prokernya yang berjalan untuk saat ini sudah lumayan bagus dan sedikit banyak bisa membantu desa kami untuk istilahnya untuk bisa menangani sedikit banyak untuk tentang masalah pertama sampah, kedua untuk masalah peta digital, karena semakin hari semakin tahun tambah tahun kita semakin tambahnya maraknya istilahnya kenaikan istilahnya dalam arti untuk kedepannya masalah teknologi ataupun di bidangnya itu lebih canggih. Jadi kita harus semakin tahu dan semakin sadar tentangnya semua dalam arti terutama untuk sampah. Terima kasih besar terima kasih banget istilahnya sama KKN untuk masalah pengolahan sampah ataupun bak sampah yang sudah dibikinkan untuk di wilayah Kadus saya, terutama Kadus 3 yang berlokasikan di Dukuh Ceporan RT 01 RW 08. Semoga apa yang jenengan perbuat atau jenengan laksanakan selama KKN di sini bisa berfungsi dan bisa bermanfaat untuk warga sekitar khususnya pada umumnya di wilayah Kadus 3. Semoga kelak panjenengan semua bisa dapat dalam arti untuk pembelajaran ataupun apa selama KKN di desa kami. Satu lagi Pak, apakah menurut Bapak KKN itu wajib diadakan di desa?
Kalau menurut saya sebenarnya wajib. Yang jelas nanti kita lihat dalam arti desa tersebut yang ditempati untuk KKN. Kita lihat misalkan contoh hambatannya apa, permasalahan apa. Kalau bisa adanya KKN, adanya mahasiswa sedikit banyak membantu. Apa kurangnya atau apa yang bisa dibantu tentang proker-proker yang bisa diangkat ataupun yang bisa dibantu dalam untuk mengangkat atau mewujudkan biar warga ataupun desa yang ditempati KKN itu bisa sedikit banyak bisa maju. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami Bapak Widodo selaku Ketua RT 0209 Dukuh Kulungan Desa Ceporan. Kami mewakili warga Dukuh Kulungan untuk menerima dengan sangat senang apa yang menjadi tugas dan kedatangan para kawan-kawan dari KKN ITNJ untuk berkontribusi semaksimal mungkin di Dukuh Kulungan. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak KKN itu apakah penting? Ya, secara pribadi dan kelembagaan Dukuh sangat diperlukan dan penting karena untuk memberikan edukasi atau pembelajaran kepada warga kita yang notabene mungkin pendidikannya mungkin pas-pasan ya. Jadi bagaimana kita menyikapi segala permasalahan di Dukuh kami sekiranya sangat perlu sekali apa yang menjadi kedatangan dan juga kiprahnya KKN ITNJ di Dukuh Kulungan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan dari ITNJ? Oh ya, untuk program yang pertama pemetaan wilayah, yang kedua program penanganan sampah khususnya yang sudah selama ini sering sekali disosialisasi, tapi ya kita masih perlu terus dilanjutkan baik teori dan juga praktek yang sangat diperlukan sehingga pembekalan warga kita Dukuh Kulungan bagaimana mengatasi sampah rumah tangga dan juga sampah lainnya bisa terpilah dan terpilih syukur bahagia bisa bernilai ekonomi sehingga bisa menjadi tambahan kas RW 09 Dukuh Kulungan. Ya. Apakah yang masih kurang dari program 2 tersebut Pak? Apa yang masih kurang dari 2 tersebut? Ya kalau menuruti ya apa yang menjadi permasalahan di warga kita mungkin ya masih perlu ditambah lagi programnya baik waktunya mungkin nanti generasi yang akan datang periode yang akan datang bisa ditindaklanjuti. Yang jelas program ini sangat membantu warga kita baik batas-batas wilayah sehingga kita ketahui dan juga pengolahan sampah yang sangat menjadi masalah serius di desa kita khususnya. Menurut Bapak, program apa yang harus dilaksanakan di Desa Ceporan selain 2 program tersebut? Untuk selain digital pemetaan, terus mungkin sampah, mengolah sampah dan juga penanganan masalah kesehatan balita. Yang balita yang selama ini digencarkan juga oleh pemerintah, Posyandu, khususnya penanganan gizi buruk dan juga penanganan stunting yang sangat digencarkan oleh pemerintah. Sehingga kita juga harus berkontribusi untuk kegiatan Posyandu. Bagaimana pesan dan kesan Bapak dengan adanya KKN ITNJ di Desa Ceporan? Untuk kesan, wah sudah saking banyak kesan, mungkin sangat mendalam sekali ya. Nah, kita sendiri selaku RT sangat terbantu, sangat termotivasi dengan adanya KKN sehingga masyarakat kita mendapat pencerahan khususnya untuk program yang sudah dilaksanakan
mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti. Untuk pesan, mari kita tetap berjuang, semangat KKN kita pupuk kembali, baik teori dan juga praktek di lapangan. Itu aja. Ya, secara pribadi dan juga kelembagaan lingkungan Dukuh Kulungan, mungkin selama ini apa yang menjadi program dari teman-teman KKN ada sesuatu yang memberatkan. Dengan rendah hati, saya selaku RT 02, RW 09 minta maaf. Mungkin ada penyampaian atau penerimaan kita juga kurang berkenan. Mudah-mudahan ini menjadi pembekalan kita semua. Demikian. Sampun, ya. Oh, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Nama saya Brani Kurnianto. Saya sebagai dosen teknik geologi di kampus ITNY Yogyakarta. Di KKN ini saya dipercaya sebagai dosen pembimbing lapangan atau disingkat sebagai DPL. Bagaimana perasaan Bapak menjadi DPL pertama kali? Baik, terus terang ini adalah pengalaman saya yang pertama kali menjadi DPL lapangan atau dosen pembimbing. Ya pasti sangat excited sekali ya bahwa saya menemukan berbagai macam anggota ya, teman-teman mahasiswa yang dengan berbagai macam pikirannya. Kemudian akan kita coba untuk satukan visi menjadi visi yang ini ya sesuai dengan harapan kampus tentunya. Jadi memang saya sangat excited sekali dan memang saya juga sering ke lapangan, jadi saya senang sekali dengan teman-teman yang bisa kompak dan jalan sama-sama di lapangan. Begitu. Untuk KKN di mana sih Pak KKN-nya? KKN kita di Desa Ceporan di Gantiwarno, Klaten. Kesan Bapak di kesan Desa Ceporan menurut Bapak bagaimana? Desa Ceporan itu bagaimana? Kesan Ceporan. Ya, jadi Ceporan itu memang ada di daerah Bayat. Karena saya dari geologi, saya melihat bahwa desa ini ada di suatu lembah ya, lembah dataran yang memang batuannya juga banyak dari gunung api sebenarnya. Jadi memang Ceporan ini punya suatu suatu tempat yang memang kalau kita memandang dari Ceporan itu ke selatan, kita akan melihat indahnya pegunungan selatan ya. Kita bisa melihat ada Boko, ada Obelik Hill gitu kan, kita melihat dari sisi Ceporan bahkan sampai ke Desa Pandes. Jadi memang desa ini cukup potensial jika nanti dibuat sebagai desa wisata atau nanti juga dikembangkan sebagai promosi wisata Jawa Tengah. Dilaksanakan di Desa Ceporan. Baik, untuk program yang kami terima dari ITNY bahwa kita ada 2 program utama. Yang pertama adalah kita tentang pemetaan digital, yang mana dulu pernah dilakukan tapi memang kurang maksimal sehingga kita butuh dilengkapi di sesi sekarang ya, kita lengkapi lagi dengan peta digital yang mana harapannya kita bisa dibuka itu di kelurahan ataupun di warga masyarakat. Kemudian yang kedua, program utama juga tentang sampah. Bagaimana di daerah Ceporan itu ada beberapa sungai besar ya, yang memang sanitasinya masih kurang baik. Jadi memang TPA sampah dan konsep untuk pengelolaan harus dikembangkan di Ceporan 3 pada khususnya. Dan teman-teman kali ini memang membuat konsep, membuat ide baru bagaimana supaya sampah ini dapat diatasi di Ceporan 3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peserta KKN yang sudah melaksanakan program tersebut? Diulangi Pak, sorry aku dulu. Tanggapan Bapak mengenai peserta yang sudah melaksanakan program tersebut? Jadi untuk mahasiswa ya, mahasiswa bimbingan saya memang ya, jadi dari sekian banyak mahasiswa tuh bisa ikut tampil sebenarnya karena ada beberapa mahasiswa yang harus online, tapi dari teman-teman mahasiswa yang didampingi, saya bersyukur sekali
artinya mereka juga punya visi yang sama dengan kami DPL, sehingga pastinya memudahkan saya sebagai DPL dan kampus dengan program yang 2 tadi ya. Jadi memang waktu yang diberikan 3 minggu cukup sempit, tapi memang saya melihat teman-teman dari Ceporan 3 berhasil membuat dalam waktu yang ditentukan. Program apa, menurut Bapak program apa yang akan dilaksanakan selanjutnya untuk Desa Ceporan? Oke, program yang selanjutnya yang saya baca dari dari berita desa bahwa memang di area Ceporan itu memang sampah memang sedang dikembangkan. Artinya bagaimana sampah itu dikelola, entah itu di TPA atau mungkin di diproses sehingga punya nilai ekonomi. Nah, itu PR-nya. Artinya teman-teman memang diminta membuat sebuah konsep baru ataupun konsep alat yang bisa membuat itu menjadi terwujud. Nah, karena memang itu sampah nantinya bisa terselesaikan masalahnya, harapannya Desa Ceporan siap menjadi desa wisata. Yang saya baca juga di media juga desa-desa di Ceporan juga siap mendukung untuk geowisata sebenarnya. Merujuk ke geowisata, menurut Bapak di Desa Ceporan itu geowisatanya lebih merujuk ke mana? Ke pemandangan atau ke lokasi? Ya, baik, untuk geowisata itu cukup menarik karena memang di daerah Yogyakarta memang sedang gencar dalam membranding geowisata. Kita bisa lihat tebing bereksi, kita melihat Boko, kita melihat Candi Abang, Candi Ijo itu ada di Pegunungan Selatan. Nah, di Ceporan ini Anda bisa melihat pemandangan yang luar biasa, seperti misalkan Anda nanti pergi ke Kulon Progo, Anda melihat Geblek Pari, itu mirip sekali dengan di sini. Jadi Anda melihat bagaimana hamparan pegunungan itu menjadi satu dengan persawahan yang hijau, sehingga ketika nanti Anda mampir di warung-warung makan, Anda akan menikmati suasana yang berbeda ya. Jadi memang wisatanya lebih ke pemandangan alam. Oke, pesan untuk warga Desa Ceporan. Ya, baik. Jadi memang harapan kami dari kampus TNJ dan saya sebagai dosen, harapannya warga dapat terus berkembang dengan ide-idenya tentang sampah, bagaimana sampah ini menjadi sebuah konsep baru yang nanti akan menjadi ekonomik. Kemudian ketika sudah selesai, saya yakin desa juga sudah saatnya untuk meniru yang tempat lain bagaimana desa ini akan dikembangkan menjadi desa geowisata atau desa wisata. Karena memang pastinya desa itu akan maju ketika punya pemandangan, punya tempatnya, tinggal diberikan akses jalan yang bagus, sehingga memang Ceporan akan menjadi the next wisatanya Yogyakarta di Jawa Tengah. Terima kasih. Pesan terakhir untuk pesan anak-anak ATN, Bapak. Pesan-pesan. ST 1 sama ST 1, yang lain Pak. pesan yang lain. Pesan yang lain, ya buat teman-teman mahasiswa bimbingan saya dan teman-teman yang mendengarkan ini juga kami berharap bahwa KKN itu bukan sebuah permainan. Jadi KKN memang satu hal penting dalam proses Anda menjadi seorang lulusan S1. Bagaimana seorang Anda adalah nanti menjadi sarjana teknik di ITNY, ketika sudah lulus akan punya pengalaman bagaimana ilmu Anda itu dipakai di masyarakat. Jadi itu yang penting sekali, bagaimana saya juga dulu ketika bekerja juga sama, bagaimana ilmu kita itu dipakai di masyarakat. Ya, jadi itu yang penting, bagaimana Anda sudah punya pengalaman yang bagus. Saya yakin ke depan Anda tidak ada masalah dengan pekerjaan yang lain nantinya. Begitu, terima kasih. CPNS Ceporan 3 sukses! Ceporan 3 the best!